Selamat malam, selamat siang, selamat pagi buat kamu pecinta film yang masih bingung mau nonton film apa hari ini, atau malas menonton film yang belum tentu menarik dan maunya yang pasti-pasti saja. Nah, kamu datang ke channel yang tepat. Atau kamu orang yang malas menonton film karena filmnya agak lama dan maunya diceritain, maka channel inilah tempatnya. Channel ini berisi cerita film yang seru dan layak untuk ditonton kedua kalinya, karena kamu akan menemukan hal-hal yang detail yang terlewatkan apabila kamu sudah menonton film ini sebelumnya. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan menceritakan seluruh alur cerita film Ante Bloom. Buat kamu yang suka film bergenre drama horor misteri, alur ceritanya maju mundur alias sedikit ribet, ditambah dengan hal-hal detail di setiap adegannya yang akan menambah kepuasan dalam menonton, maka film ini layak untuk Anda nikmati. Film ini rilis di bioskop tahun 2020 dan dalam situs resmi IMDb, ratingnya film ini tidak begitu bersinar dan hanya mendapatkan rating 5,5 dari 10. Tapi meskipun begitu, film ini tetap layak untuk mengisi waktu 105 menit dalam hidupmu. Langsung saja ambil posisi nyaman dan selamat menonton. Film ini dibintangi Janelle Monáe yang berperan sebagai Eden dan juga sebagai Veronica. Janelle Monáe pernah muncul di film Moonlight, film bergenre drama yang rilis di tahun 2016. Alur cerita dari film ini adalah alur cerita maju mundur, sehingga membutuhkan perhatian yang ekstra untuk menikmati keseluruhan film ini dengan puas. Film ini diawali dengan dua orang tentara yang sedang menggiring seekor kuda melewati sebuah kamp tentara, dan di atas kuda tersebut ada seorang perempuan kulit hitam dalam keadaan pingsan dengan tangan terikat. Di kamp tersebut terlihat bahwa semua tentara di tempat itu adalah kulit putih, dan setiap mereka lewat terlihat para wanita kulit hitam yang berpakaian layaknya pembantu langsung berbaris rapi dan layaknya menghadap kepada majikan. Tak lama kemudian setelah tentara berada di belakang salah satu gubuk di kamp tersebut, wanita yang di atas kuda tadi pun diturunkan. Di belakangnya terlihat sekelompok tentara kulit putih sedang berlari mengejar dua orang kulit hitam yang terlihat sedang mencoba memberontak. Terlihat pria kulit hitam mencoba menahan para tentara, namun sang pria tidak bisa berbuat banyak karena di lehernya dipasangi besi lonceng sehingga sulit untuk bergerak. Sang wanita kulit hitam mencoba membantunya dengan menariknya namun tidak berhasil, dan kemudian berlari meninggalkan sang pria kulit hitam beserta para tentara yang menangkapnya. Dari belakang para tentara tersebut terlihat tentara berkuda yang sedang memantau kejadian tersebut. Salah satu tentara berkuda itu adalah Kapten Jasper. Tentara berkuda pun mengejar sang wanita yang melarikan diri tadi. Salah satu tentara berkuda melempar tali ke arah wanita yang sedang berlari itu, tepat mengenai lehernya dan menariknya hingga wanita itu pun terjatuh. Setelah terjatuh, Kapten Jasper mendekatinya. Si wanita tak berontak sambil berkata, "Bunuh aku." Kapten Jasper pun menembaknya dan menyeret mayatnya dengan kuda. Si pria kulit hitam tadi hanya bisa menangis dan berteriak sambil dipegangi para tentara kulit putih mendengar suara tembakan itu dari kejauhan. Di malam harinya, wanita yang pingsan di atas kuda tadi sudah berada di salah satu gubuk yang ada di kamp tersebut. Tak lama kemudian seorang tentara masuk ke dalam gubuk dan mulai menanyakan nama wanita kulit hitam tersebut. Tapi wanita itu tidak menjawabnya dan hanya menangis. Si tentara pun marah dan kesal dan mulai memukul wanita itu menggunakan ikat pinggangnya. Dari luar gubuk terdengar cambukan dan tangisan si wanita itu. Namun wanita itu tetap diam dan tidak menjawab pertanyaan si tentara tersebut. Sampai akhirnya tentara itu pun emosi dan membakar punggung wanita itu dengan besi panas. Wanita itu pun menangis sambil menjawab pertanyaan sang tentara dengan menyebut namanya Eden. 6 minggu kemudian, wanita kulit hitam yang bernama Eden itu terlihat sedang memetik kapas di ladang. Dan terlihat semua para pekerja di ladang kapas tersebut adalah kaum kulit hitam. Dan mereka memetik kapas diawasi oleh para tentara kulit putih lengkap dengan senjata.
Saat para kaum kulit hitam sedang memetik kapas, tiba-tiba Kapten Jasper memukul salah satu budak pria hanya karena berbisik kepada temannya. Tak lama kemudian scene berpindah. Terlihat Eden sedang mengolesi engsel pintu gubuknya dengan minyak rambut. Namun tiba-tiba pintunya diketuk oleh salah satu budak pria kulit hitam yang bernama Ellie, yang tak lain adalah pria yang ditangkap saat mencoba memberontak di awal film. Saat Eden membuka pintunya, Ellie berkata, "Kita harus mencobanya lagi." Namun Eden terdiam. Di sini terjawab bahwa alasan kenapa Eden pingsan dan berada di atas kuda terikat adalah karena dia mencoba melarikan diri bersama Ellie dan istrinya. Di saat yang bersamaan, mereka melihat tentara datang membawa beberapa orang kulit hitam baru di atas gerobak. Jasper pun memanggil Ellie dan Eden untuk bergabung dan membariskan para kulit hitam yang baru datang. Sesaat kemudian tampak seorang wanita kulit putih sedang memeriksa kondisi fisik para kaum kulit hitam yang baru datang dan mulai menamainya satu persatu dibantu oleh putrinya. Salah satu wanita kulit hitam yang berambut keriting diberi nama Julia. Setelah mereka semua selesai dinamai, Kapten Jasper mengatakan kalau di tempat itu mereka adalah budak dan hanya boleh bicara apabila diminta. Mereka juga tidak diperbolehkan berbicara kepada sesama budak dan mereka akan dihukum apabila melanggarnya. Mereka juga harus selalu tersenyum ketika dipanggil oleh para tentara kulit putih. Saat Eden mengantar para budak itu menuju gubuknya masing-masing, terlihat kalau kapas yang mereka petik di ladang bukan untuk dijual atau dipakai, melainkan dibakar. Kembali ke gubuknya Eden. Dia kembali mengolesi engsel pintu gubuknya dengan minyak rambut dan mulai mencari dan mengingat setiap lantai papan yang berbunyi dan tidak berbunyi saat diinjak. Eden selalu melakukan hal tersebut apabila ada orang yang datang ke dalam gubuknya. Suatu ketika saat Eden dalam gubuknya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Eden pun membukanya dan lagi-lagi itu adalah Ellie. Ellie pun berkata kapan, namun Eden tidak menjawabnya dan menutup pintu dan kembali ke tempat tidurnya. Tak lama kemudian pintunya pun diketok lagi, dan ternyata itu adalah Julia si budak baru. Eden langsung menarik Julia ke dalam gubuknya karena panik, terlihat oleh para tentara kulit putih. Di dalam gubuknya, Julia mengatakan kalau dia mengenal Eden, dan dialah jalan satu-satunya keluar dari tempat itu. Julia mengatakan kalau dia tidak sanggup lagi dan terus menanyakan ke Eden apa yang menjadi rencananya. Eden pun menunjukkan luka bakar yang dia terima karena mencoba melarikan diri. Julia pun terlihat kesal dan mengatakan kalau dia sedang hamil. Mendengar hal itu, Eden pun berkata kalau mereka harus tetap diam dan sabar menunggu waktu yang tepat dan memilihnya dengan bijak, atau tentara kulit putih akan membunuh mereka. Namun Julia tidak setuju dengan pendapat Eden dan mengatakan kalau Eden hanya seorang pembual. Eden pun mengusir Julia dari gubuknya karena tersinggung dengan perkataannya. Di sini menjadi pertanyaan besar, kenapa Julia mengenal Eden sedangkan Eden tidak mengenalnya? Pada saat makan malam, terlihat tentara yang membakar punggung Eden memberikan pidato di depan Kapten Jasper, wanita kulit putih, dan seluruh tentara di kamp tersebut. Terungkap di sini bahwa tentara tersebut adalah seorang jenderal di tempat itu. Di ujung pidatonya, sang jenderal berkata kalau para wanita kulit hitam di tempat itu wajib melayani para tentara kulit putih apapun kebutuhannya. Setelah jenderal selesai berpidato, terlihat salah satu tentara yang bernama Daniel menyukai Julia, si budak baru, tapi tidak berani menyapanya karena malu. Salah satu tentara teman Daniel mencoba membantunya dengan memanggil Julia. Namun Daniel tetap terlihat malu-malu saat memuji kecantikan Julia. Melihat hal tersebut, Kapten Jasper mendatangi mereka dan menyuruh Julia untuk menunggu Daniel di gubuknya. Saat Daniel masuk ke dalam gubuk, Julia pun mulai pembicaraan dengan memuji Daniel dan membandingkan dia dengan tentara lain. Namun Daniel marah besar karena Julia melanggar peraturan dengan berbicara kepadanya sebelum diizinkan.
Julia pun mencoba minta maaf, tapi Daniel memukul Julia hingga jatuh dan menendang perutnya, sehingga Julia kesakitan sambil menangis. Daniel pun meninggalkan Julia kesakitan di atas lantai. Keesokan harinya di ladang kapas, Julia datang terlambat. Tak lama kemudian Julia merasakan kesakitan karena pendarahan dan mulai menangis. Eden yang melihatnya menyuruhnya tetap diam karena takut kedengaran oleh Kapten Jasper yang sedang mengawasi mereka. Saat Jasper melihat mereka, tiba-tiba Ellie mencoba mengalihkan perhatian Jasper. Namun Jasper tidak menggubrisnya dan segera menuju ke arah Julia yang sedang menangis dan berteriak. Setelah melihat kondisi Julia, dia pun menyuruh Eden untuk membantu Julia. Jasper pun kembali mendekati Ellie, mengatakan kalau ruang kremasi harus dibersihkan, dan menyuruh Ellie melakukannya. Ellie pun pergi ke ruang kremasi dan mendapati kalung yang dipakai istrinya ada di atas tumpukan arang, yang mana istrinya tersebut adalah wanita yang mencoba melarikan diri pada awal-awal film. Ellie pun mengambil kalung tersebut dan menangis sejadi-jadinya karena mengetahui istrinya telah meninggal dan dibakar. Saat Eden selesai melayani sang jenderal di gubuknya, sesaat kemudian Eden dan sang jenderal pun tertidur. Hingga pada menit ke-38 ini, seluruh cerita masih terasa pada zaman perbudakan, dan muncul pertanyaan kenapa Eden ada di sana. Scene berikutnya, tiba-tiba Eden terbangun karena bunyi alarm dan suasananya 360 derajat sangat berbeda. Dia terbangun di samping suaminya dengan kamar yang sangat mewah. Tak lama kemudian putrinya datang menghampiri mereka di atas tempat tidur. Dan sesaat terlihat punggung Eden tidak ada luka bakar sekalipun. Di dinding rumah Eden terlihat piagam lulusan Universitas Columbia dengan gelar doktor di bidang sejarah Amerika atas nama Veronica Henley. Tak lama kemudian Eden ada diskusi online untuk membahas tentang bukunya yang baru saja diterbitkan dengan seorang wanita kulit putih yang bernama Elizabeth, yang ternyata adalah wanita kulit putih yang ada di kamp perbudakan tersebut. Namun Eden tidak mengenalnya di saat ini karena cerita inilah alur cerita mundur. Dan dari menit 40 ini kita akan mengetahui alasan kenapa Eden ada di kamp perbudakan tersebut. Di sini terungkap bahwa nama asli Eden adalah Veronica Henley, seorang penulis buku sekaligus aktivis kulit hitam yang membela hak-hak kaum kulit hitam di masyarakat. Ini terlihat saat Elizabeth memanggil Eden dengan nama Dr. Henry, sesuai dengan piagam yang terdapat di dinding rumah Eden tersebut. Saat diskusi berlangsung, Elizabeth bersikap rasis kepada Eden dengan memuji warna lipstik yang dia pakai serasi dan terlihat mewah dengan kulitnya yang hitam. Eden merasa tersinggung dengan perkataan Elizabeth tersebut. Setiap kali Eden bertanya apakah ada yang mau dibahas mengenai bukunya, Elizabeth selalu menghindarinya dan mulai membahas hal-hal yang tidak penting. Dan sesaat kemudian dia mulai membahas putri Eden yang kebetulan lewat dari belakang kamera. Namun Eden tidak mau membahasnya dan mengakhiri diskusi. Tak berselang lama kemudian Eden pun berpamitan dengan putri dan suaminya karena mau berangkat ke suatu tempat untuk seminar buku barunya. Di hotel tempat dia menginap selama seminar, dia mulai mendapat kejadian-kejadian aneh dan jangkal serta tidak mengenakan dari kaum kulit putih di hotel tempat dia menginap. Yang pertama, dia mendapat kiriman bunga namun tidak tahu dari siapapun, dan ketika dia mencoba menanyakan ke petugas hotelnya tidak menjawabnya dan meninggalkan Eden, dan ternyata petugas hotelnya adalah kaum kulit putih. Yang kedua, Eden dibuat tidak nyaman dan tidak dilayani dengan baik ketika dia mencoba membooking restoran melalui resepsionis hotel tersebut, yang ternyata resepsionisnya adalah wanita kulit putih. Yang ketiga, saat dia launching bukunya, kamar hotel tempat dia menginap dimasuki wanita kulit putih dengan pura-pura kehilangan kunci kamar kepada petugas room hotel.
Wanita tersebut mengacak-acak kamar Hotel Eden dan memakai lipstiknya. Sesaat terlihat kalau pin yang dipakai wanita itu sama dengan bentuk besi panas yang digunakan sang jenderal untuk membakar punggung Eden. Keempat, saat pulang dari acara seminar, Eden bertemu dengan gadis kecil kulit putih dalam lift. Eden mencoba menyapanya, namun gadis kecil itu berkata kalau Eden akan mendapat masalah kalau mengajaknya bicara. Eden pun terdiam dan membiarkan anak kecil itu keluar duluan dari lift. Tak lama kemudian Eden keluar pergi makan malam ke restoran yang dia booking bersama kedua temannya yang telah menginap di hotel tersebut. Setibanya di restoran tersebut, meja yang dia booking ternyata adalah meja dekat dapur dan dekat piring kotor. Salah satu teman Eden komplain dan memilih meja lain. Dan di saat mereka menikmati makan malam, Eden berkata kalau ada seorang pria yang sedang mengamati mereka. Sang pria tersebut mencoba menawari mereka minuman champagne, namun teman Eden menolaknya. Setelah acara makan malam selesai, mereka pulang terpisah dengan dua taksi online. Sesaat sebelum berpisah, Eden sempat mencari lipstik di dalam tasnya karena akan berselfie di depan restoran. Namun Eden tidak menemukan lipstiknya dalam tasnya. Tak lama kemudian, taksi online-nya pun datang. Eden naik di mobil pertama, sedangkan kedua temannya naik di mobil kedua. Saat di dalam mobil, HP Eden berbunyi. Dia pun mengangkatnya, ternyata itu berasal dari supir taksi online yang mereka pesan. Supirnya berkata kalau dia sudah berada di depan restoran dan menunggu Eden. Namun Eden bilang kalau dia sudah naik taksi online-nya. Di saat Eden sedang sibuk di telepon, dia meminta supir untuk mengecilkan suara musiknya sambil melihat ke arah supir. Eden pun melihat kalau supirnya sedang memakai lipstiknya, yang ternyata itu adalah Elizabeth, perempuan kulit putih yang diskusi online dengannya sehari sebelumnya. Elizabeth pun berkata kepada Eden, warna lipstik ini cocok denganmu. Di sini terungkap kalau Elizabeth lah yang masuk ke kamar hotel Eden dan mengacak-acaknya serta mengambil lipstiknya. Eden pun langsung tersadar dan minta turun, namun tiba-tiba dia dibekap Jasper dari bangku belakang mobil. Eden mencoba melawan dan berteriak sambil minta tolong dengan membuka kaca mobil, namun Jasper memukul kepalanya hingga pingsan. Di sini terungkap alasan kenapa Eden berada di kamp perbudakan tersebut adalah karena dia diculik oleh Elizabeth dan Jasper. Scene-nya kembali ke kamp perbudakan. Tiba-tiba bunyi handphone membangunkan sang jenderal yang sedang tidur. Eden pun mendengar bunyi tersebut, namun dia tetap pura-pura tidur. Jenderal pun keluar gubuk dan mengangkat teleponnya yang dia simpan di atas kuda di depan gubuk. Eden bangun dan menuju pintu dengan menginjak lantai papan yang tidak bersuara yang telah dia hafal sebelumnya. Dari belakang pintu dia mendengar sang jenderal marah-marah di telepon. Setelah selesai telepon, jenderal kembali ke gubuk dan menyimpan handphonenya di atas kuda. Eden pun bergegas kembali ke tempat tidur dan pura-pura tidur. Keesokan harinya di ladang kapas, Kapten Jasper marah-marah lagi karena Julia tidak muncul di ladang kapas. Kapten Jasper pun menyuruh Eden memanggilnya. Eden pun segera berlari menuju gubuk Julia karena khawatir dengan keadaan Julia. Eden pun menemukan kalau Julia sudah mati dengan gantung diri. Sesaat terlihat tato kupu-kupu di kaki Julia memiliki bentuk yang sama dengan cover buku terbaru Eden. Di sini terjawab pertanyaan kenapa Julia mengenal Eden sedangkan Eden tidak mengenalnya. Itu karena Julia adalah salah satu penggemar buku-buku Eden. Eden pun menangis sejari-jarinya dan kembali ke perkebunan dengan keadaan syok. Sesaat kemudian dia berbisik, malam ini kita pergi, dan langsung meninggalkan ladang. Ellie pun mendengar kata-kata Eden dan mengikutinya dari belakang. Pada malam harinya saat sang jenderal sedang tertidur, Eden yang dari tadi pura-pura tidur langsung bangun dan menuju keluar gubuk sambil menginjak papan yang tidak menimbulkan suara dan membuka pintu tanpa suara karena engselnya sudah diolesi minyak.
Scene di sini sangat tegang, jadi sangat susah untuk mengungkapkan dengan kata-kata. Ada baiknya Anda menontonnya secara langsung. Di luar gubuk, Eden memanggil Ellie dengan suara pelan, dan Ellie pun muncul sambil bersiul dan membawa kampak. Mereka berdua langsung menuju kuda sang jenderal untuk mengambil handphone sang jenderal yang disimpannya di atas kuda. Saat mereka menemukannya, mereka berdua terkejut dan terdiam sejenak karena mereka sedang menggenggam satu-satunya jalan keluar dari tempat kamp perbudakan tersebut. Saat mereka hendak meninggalkan gubuk itu dan membawa handphonenya, tiba-tiba dua tentara mabuk yang sedang berjaga, yaitu Daniel dan temannya, melintas dari depan gubuk Eden. Eden dan Ellie pun terkejut dan langsung bersembunyi, dan tak sengaja Eden menjatuhkan handphonenya. Daniel pun menemukan HP tersebut dan menanyakan kepada temannya apakah HP tersebut adalah miliknya. Temannya pun berkata kalau mereka dilarang membawa handphone ke tempat itu. Mendengar hal itu, Daniel pun mengambil handphone tersebut dan mengantonginya serta pergi bersama temannya. Ketika Daniel sedang membawa anak kecil, Ellie mengendap-endap dari belakang dan langsung membunuh Daniel dengan kampak yang dia bawa, serta mengambil handphonenya. Eden mencoba memanggil polisi dengan menghubungi 911, namun sinyalnya putus-putus sehingga tidak berhasil. Satu-satunya jalan adalah membuka HP tersebut dan menelpon suaminya. Namun yang menjadi masalah besarnya adalah HP tersebut dikunci dengan face lock wajah sang jenderal. Tak pikir panjang, mereka pun kembali ke gubuk sambil membawa HP tersebut. Saat Eden membuka pintu, ternyata jenderal sudah bangun dan menunggunya di belakang pintu. Jenderal pun mendorong Eden hingga terjatuh. Melihat hal itu, Ellie mencoba menyerang sang jenderal dari belakang dengan kampak, namun ditangkis jenderal dan memukul Ellie hingga jatuh. Eden langsung mengambil kampak Ellie dan melukai kaki sang jenderal. Jenderal pun memukul Eden kembali dan hendak menusuknya dengan pedang. Tiba-tiba Ellie bangun dan merebut pedang tersebut dan membuangnya. Namun jenderal langsung mengambil kampak dan menancapkannya ke perut dan dada Ellie, hingga Ellie pun meninggal. Eden berteriak sambil memukul kepala sang jenderal dengan teko dan berlari keluar sambil membawa pedang. Jenderal pun mengejarnya dari belakang sambil memanggil namanya. Saat keluar dari pintu, Eden yang sedang menunggu sang jenderal langsung menusuk tubuh jenderal tersebut dengan pedang sambil berkata, "Namaku adalah Veronica." Jenderal pun jatuh tersungkur. Eden langsung unlock HP-nya dengan wajah sang jenderal dan langsung menelpon suaminya. Saat mendengar suara suaminya, Eden pun menangis, dan Eden langsung mengirim koordinat GPS lokasinya ke suaminya tersebut. Setelah selesai mengirim titik lokasinya, Eden pun kembali ke dalam gubuk untuk melihat kondisi Ellie. Namun Ellie sudah meninggal. Eden pun meminta maaf dan meninggalkannya. Eden pun kembali keluar dan menyeret jenderal ke ruang kremasi untuk menghilangkan jejak. Saat Eden selesai memindahkan mayat sang jenderal, tiba-tiba Jasper dan salah satu tentara muncul dan bertanya, apa yang sedang dia lakukan? Eden pun langsung pura-pura panik dan berkata kalau jenderal sedang sekarat dan berada di ruang kremasi. Eden pun mengajak Jasper dan tentara itu ke dalam ruang kremasi. Saat melihat ke dalam ruang kremasi, Jasper pun melihat sang jenderal sedang tersungkur. Jasper pun memanggil nama jenderal dengan Jenderal Denton dan langsung masuk untuk menolong sang jenderal. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Eden. Dia langsung mengunci mereka berdua, Jasper dan tentara tersebut, di dalam ruang kremasi. Dari dalam ruang kremasi, Jasper berteriak-teriak dan memanggil nama Eden untuk membuka pintunya kembali. Namun Eden tidak mendengarnya dan langsung membakar Jasper hidup-hidup dari luar. Setelah itu Eden melarikan diri dengan mengendarai kuda sang jenderal yang diikuti oleh tentara dan Elizabeth yang sedang menembakinya dari belakang. Tak lama kemudian Elizabeth pun berhenti dan berteriak memanggil-manggil nama Eden. Di sini terungkap fakta bahwa semua budak kulit hitam yang ada di camp tersebut ternyata diculik dan dipilih oleh Elizabeth kecuali Eden. Eden khusus dipilih oleh sang Jenderal Denton yang merupakan ayah dari Elizabeth. Elizabeth terus berteriak-teriak dan tanpa sadar Eden menyergapnya dari belakang dan mencekiknya dengan kain tambang. Elizabeth menusuk kaki Eden hingga mereka terlibat pertarungan dan bergulat di atas tanah.
Saat Elizabeth terjatuh, Eden dengan penuh emosi memukuli wajah Elizabeth berkali-kali hingga babak belur dan mengikat leher Elizabeth sambil menariknya dengan kuda hingga kepalanya terbentur pada sebuah patung dan mati. Dari jauh terdengar para tentara masih mengejar Eden. Eden pun memacu kudanya terus hingga melewati sebuah papan reklame yang bertuliskan Antebellum, Taman Wisata Reka Ulang Perang Saudara, yang pemiliknya adalah Sang Jenderal Denton. Eden terus memacu kudanya hingga melewati tentara-tentara yang sedang berperang, yang ternyata merupakan adalah reka ulang. Di sini terungkap fakta bahwa orang-orang yang diculik dan disekap di kamp perbudakan tersebut adalah berada di tanah pribadi milik Jenderal Denton yang berkedok sebagai taman wisata reka ulang. Tak lama kemudian Eden bertemu kerumunan orang yang sedang berjalan menuju lokasi wisata dan mengira Eden bagian daripada wahana tersebut karena memakai pakaian zaman dulu, sehingga tidak merasa aneh. Dari kejauhan terlihat beberapa mobil polisi menghampiri lokasi tersebut. Tak lama kemudian para polisi pun membebaskan para kaum kulit hitam yang diculik. Scene di sini sangat epic dan sangat slow motion dengan soundtrack yang mendukung. Demikianlah seluruh alur cerita film Antebellum dan sampai jumpa di video berikutnya.